Halo Analisa Project, ketemu lagi dengan kami hari Selasa ini. Kita ngobrol lagi di Analisa Project. Saya Robi SN akan menggali narasumber kami yang hari ini sudah hadir. Tamu kita yang kali ini yang sudah datang ke studio itu salah satu wartawan senior yang ada di Kabupaten Lahat. Ya, kita akan sedikit bertanya apa kegiatannya sehari-hari, minta nasihat dan minta segala macam lah tentang beliau. Ada yang unik dari beliau ini. Biasanya dipanggil dengan Bambang Kumis ya. Kalau saya manggilnya Pak D karena akrab dengan saya. Sejak dahulu saya udah akrab. Kita nggak usah lama-lama, kita langsung minta dengan Pep di kamera, langsung kasih ke depan. Pep, udah kasih Pep? Halo Pak D, apa kabar Pak D? Alhamdulillah sehat Mas Robi. Jadi di depan kita ini ada wartawan senior yang biasa saya panggil Pak D. Sebenarnya namanya bukan Pak D ya, itu panggilan saya aja. Jadi namanya Pak D Bambang. Tapi kali ini juga saya mau nanya, namanya sebenarnya siapa? Nama Pak D itu yang lengkapnya siapa? Boleh tahu? Boleh, silakan. Nama saya sebenarnya namanya Bambang Misgiono Jupriyadi. Wih, keren. Disingkat MD. MD. Itu nama orang tua saya itu. Itu jadi nama ini suatu yang berkah sekali diberikan oleh orang tua saya. Asal Jogja ini. Jogja. Ya, Mas, benar. Oh, Pak D sendiri asal Jogja. Jogja, benar. Kota Gudeg. Betul, Kota Gudeg. Berarti tumbuh kembangnya Pak D juga dan profesi itu di Jogja. Waktu itu saya pernah belajar dengan Udin wartawan Bernas. Oh, Bernas. Sudah lama sekali berarti mungkin Pak D ya. Betul, sudah berkecimpung situ. Jadi itu sedikit profile dari Pak D Bambang. Namun mungkin kita agak sedikit jauh-jauh lagi ya nanya ya. Pak D, kalau Pak D sekarang kan sudah menjadi wartawan sudah lama sekali ya? Sejak saya di Jogja itu waktu itu ikut sama si Udin. Sekarang nama Udin itu kan sudah punya nama hebat waktu zaman Soeharto itu. Saya belajar sama dia itu, Mas Robi. Oke. Kebetulan dia itu waktu itu wartawan Bernas, Berita Nasional. Berita Nasional. Waktu itu media itu masih hitam putih korannya itu. Wah, udah lama sekali. Saya belajar ke situ, cari pengalaman saya. Akhirnya saya pernah terus ke Palembang bergabung di Sinar Pos waktu masih koran. Ya. Itu udah lama sekali Pak D ya. Udah puluhan tahun ya. Puluhan tahun. Nah Pak D sekarang di media mana kalau jadi wartawan sekarang? Saat ini saya di media Polisword. Kebetulan saya wartawan ditugaskan oleh pimpinan saya di KPK sama Mabes Polri. Oh, mengerikan sekali. KPK dan Mabes Polri. Jadi Pak D Bambang itu isi beritanya itu terkait apa aja tuh kalau udah di situ Pak D? Kalau memang untuk saat ini saya ini ditugaskan oleh pimpinan saya itu tentang pemberitaan tentang masalah hukum yang pokok, yang kedua ya tentang masalah-masalah inilah kriminal, tapi mayoritas tentang hukum lah. Tentang hukum ya? Ya betul. Berarti Pak D sudah menguasai ya tentang hukum dan pemerintahan, kriminal, apalagi di Police Watch ya. Kalau Police Watch sendiri itu kantor pusatnya di mana sih? Kantor pusatnya di Jakarta, Mas Robi. Di depan. Boleh dekat lagi Pak D ngomong. Di depan apa nih? Jakarta Jalan apa itu? Jakarta Utara, Jakarta Utara Jakarta, ya. Di Tower itu. Oh, jadi Pak D ditugaskan untuk menjadi wartawan yang meliput di Kabupaten Lahat atau ada kabupaten lain Pak D? Enggak, kebetulan saya tinggal di Kabupaten Lahat, istri orang Lahat. Karena ini dampak dari Covid, saya belum kembali ke Jakarta. Mungkin kalau ini suasana Covid sudah nyaman, mungkin saya akan kembali lagi ke Jakarta. Dalam artian saya akan ditugaskan di wartawan KPK. Kebetulan nama saya sudah terdaftar di KPK. Betul. KPK di sini maksudnya nama media apa nama lembaga? KPK mana ya Pak D? KPK itu nama lembaga. Oh, Komisi Pemberantasan Korupsi. Betul. Oh, di situ Pak D di situ ditugaskan sebagai itu oleh pimpinan redaksi saya, Pak Rodi Ervanto SH. Oh, gitu. Betul. Wow, luar biasa ternyata ya. Cuman ada satu hal yang menarik di profil Pak D Bambang. Kadang-kadang orang bilang Pak D Bambang itu menakutkan ya, tapi bagi saya Pak D itu sosok yang menyenangkan ya. Sering bercanda juga sama Pak D Bambang itu ya. Nah, beliau juga kadang-kadang tempat saya berdialog dan sharing ya terkait media atau informasi yang lain. Tapi apakah memang Pak D Bambang seseram yang di luar lapangan Pak D? Itu kan orang yang bilang. Sebenarnya saya orang seni kan. Oh, ya, seni. Betulan hobi musik. Ya. Hobi musik, main-main musik. Waktu di kuliah di Jogja itu musik saya. Pernah gabung sama Ian Antono. Ian Antono? Wow. Iya betul.
waktu acara festival rock di Yogyakarta. Karena saya memang kuliah di publisistik tentang menulis, akhirnya saya sekarang menjadikan diri menjadi jurnalis lah. Jurnalis, jadi sudah hidup matinya di jurnalis. Saya sempat lihat Pak D Bambang ini waktu itu main drum ya di salah satu kafe yang terkenal di Kabupaten Lahat ya. Main drumnya masih sangat hebat dan menggebu-gebu ya Pak D ya. Dulu pernah main drum Pak D memang. Betulan kalau saya tuh pemain gitar, main gitar, cuman drum tuh hobi. Iya. Yang kedua, kadang-kadang namanya anak band harus bisa semua. Yang saya kuasai main gitar, main drum, sama main bass. Tapi saya yang jelas saat main di salah satu bar waktu itu saya main gitar. Wow, memang jiwa seninya memang sudah ada ya sejak kecil. Benar. Dan sahabat anak lensa, kita sangat senang hari ini kita kedatangan Pak D, wartawan senior, datang ke studio kita. Semoga Pak D juga next ke depan bisa kita undang juga ya untuk membahas konteks media yang ada di Kabupaten Lahat, misalkan informasi atau terkait politik, budaya, sosial ekonomi. Apa bersedia nggak? Oh siap Mas Robi, saya sangat senang diundang lagi nih ke depan ini. Saya siap. Jadi kita akan mengundang Pak D nanti, tapi untuk yang pertemuan kali ini kita ngobrol santai aja. Pak D itu udah lama dia tinggal di Lahat atau ditugaskan di Lahat Pak D? Betulan istri saya itu orang Lahat. Oh siap. Orang Merapi, sudah pula. Nah jadi karena suasana ini belum memungkinkan, dalam arti mungkin setelah ini redam, dalam arti kopi ini aman, mungkin saya akan ditarik lagi ke Jakarta. Saya tetap tinggal di kantor karena kebetulan kantor kita juga ada. Daripada tinggal tempat lain, saya tinggal di kantor. Oh artinya Pak D nanti akan bekerja di Jakarta seperti itu atau tugas aja di Jakarta Pak D? Bukan, jadi saya tetap menjalankan tugas saya sebagai jurnalis, khususnya di lembaga Raswa, ya wartawan di KPK. Nama saya sudah terdaftar di situ dengan Humas KPK dari zamannya Pak Febriansyah, Mas Febriansyah waktu itu sudah terdaftar. Karena saya ditugaskan di wartawan KPK oleh pimpinan saya Rodi Ervanto, karena sudah di-sharing, diteliti, ditelaah, memang saya ditunjuk untuk jadi wartawan KPK. Ya wajar kalau misalkan pemberitaan di Polisword banyak sekali ya pemberitaan terkait KPK, misalkan OTT atau perkembangan dari siapa tersangka yang ditangani KPK saat ini ya Pak D. Betul, saya betulan ada link sama Mas Ali Fikri, kalau ada pemberitaan dari KPK sudah masuk ke link saya itu Mas Robi. Oh gitu. Iya. Jadi memang komunikasi dengan mungkin humas media atau seperti apa ya? Pak Ali Fikri itu memang humas media untuk kawan-kawan media lah. Oh luar biasa berarti. Tidak semua wartawan mungkin bisa dapat jaringan ke sana ya, tapi apresiasi. Mungkin bisa juga nanti dikasih jaringan juga kita ke situ ya, kapan-kapan kita ngobrol juga ya. Bisa itu. Nanti saya kasih linknya Pak Ali Fikri ya. Tenang ya, santai. Bisa ngopi-ngopi juga kata Pak D. Bisa tahu juga siapa yang akan di OTT itu, bisa tahu juga Pak D? Itu nggak bisa. Oh nggak bisa Pak D. Jadi gini ya, kalau itu untuk pemberitaan nanti misalnya ini ada OTT, kita menunggu dari rilis dari Pak Ali Fikri jubir KPK. Oh siap. Nah setelah itu dia kirim ke link kawan-kawan media yang ada tugas di KPK. Baru kita naikin. Nah ini semacam conference ya. Nah nanti dikirim ke link saya, ke WA saya, baru kita edit lagi, baru kita tayang. Barulah jadi karya jurnalistik ya, Pak D. Betul itu. Pak D, selain di Polisword sebagai jurnalis, apakah Pak D ada kegiatan lain? Mungkin selain main musik tadi, apakah ada kegiatan lain? Yang jelas kalau mengadakan seminar lain, atau apa Pak D? Kalau kegiatan lain tidak ada. Memang fokus saya ke jurnalis. Ke jurnalis ya Pak D. Kalau sekedar musik itu hobi. Ada berapa wartawan Polisword di Lahat saat ini? Di Lahat ya? Kalau untuk di Lahat belum ada, cuman belum ada. Saya membantu untuk pemberitaan di Lahat. Karena saya ditugaskan oleh pimpinan saya, terserah mau berita dari mana, yang penting berita entah dari Medan, dari mana-mana. Penting informatif ya Pak D. Artinya karena menggunakan jaringan, apalagi ini sudah era media cyber ya Pak D. Iya, media cyber. Dan saya juga sangat berterima kasih. Saya hadir di sini diundang oleh Mas Robi dari Anak Lensa. Sama-sama Pak D. Saya sangat mendukung. Saya merespon dan memberikan acungan jempol. Ini anak muda yang kreativitasnya sangat tinggi. Ini perlu loh ditiru, khususnya kawan-kawan dari media. Kita memberikan acungan jempol, memberikan apresiasi. Iya. Semua media itu bagus, organisasi itu bagus. Tidak ada
Mari kita bergandeng tangan untuk memajukan Kabupaten Lahat ini ke depan ini. Kita utamakan karya. Utama karya, betul. Iya, benar. Apalagi Mas Robi sudah punya studio nih, waduh keren banget ini deh. Pokoknya cakep ini studio ini. Kita berharap ke depan itu bukan hanya Pak D selaku wartawan senior di Lahat yang kita undang sini. Mungkin nanti wartawan-wartawan lain yang ada di Lahat terkait dengan kegiatan seperti apa. Mungkin kita bisa ngadu argumentasi atau bisa nanti sharing seperti apa lah untuk membangun Lahat ya Pak D ya. Boleh tuh, itu misalnya kan sekarang di Lahat ini ada beberapa organisasi, semua organisasi kan bagus. Di situ ada PWI, JMSI, terus SMSI, ya sahabat-sahabat kita semua. Itu kan sahabat kita semua media kan, termasuk sekarang yang baru nih AWD, Asosiasi Wartawan Demokrat Indonesia. Kebetulan saya ditunjuk sebagai ketua. Oh, siap ketua. Namun belum dilantik. Oh siap. Berarti bentar lagi dilantik ya Pak D ya. Insya Allah. Insya Allah mungkin mudah-mudahan. Berarti akan ada program-program dari Audi nanti ke depan ya Pak D ya, mungkin bergandengan sama organisasi yang lain ya. Ya kita sekarang ini tidak ada, dalam arti begini ya, kita ini semua media itu bagus, jurnalis kan yang dibuatkan karya. Untuk apa kita? Yang jelas kita sama-sama organisasi kita kompak lah. Ya. Semua baik semua organisasi. Dan alhamdulillah semua kompak saat ini. Iya, betul. Kan gini ya, organisasi itu tidak ada. Cikal bakal kan dari PWI dulu, ya. Yang organisasinya yang tertua. Ya, saya pun bagian dari PWI. Zaman dari Harmoko itu, ketua PWI pertama di Indonesia, Harmoko yang punya media, yang media terkenal dulu waktu Harmoko ini, aduh. Gak lupa, kita buka Google mungkin ya. Media. Pos Kota. Nah, itu punya Pak Harmoko. Waduh, udah lama sekali. Menteri, dalam itu waktu menteri. Masih zaman Pak Soeharto waktu zaman. Soeharto benar. Itu sulit itu. Waktu zaman Soeharto, kalau kita nulis hati-hati tuh. Bahaya gitu. Bahaya Pak D. Iya, bahaya. Karena apa? Wartawan bisa dibredel itu. Saat itu ya. Saat itu. Tapi mungkin kita nggak mengupas ke situ dulu ya. Iya, saat betul. itu memang artinya ini perjuangan media. Perjuangan Pak D ya. Waktu menjadi wartawan tuh akhirnya tidak segampang saat ini ya. Betul itu. Mungkin masih pakai mesin tik ya Pak D. Mesin tik dikasih pakai karbon. Kalau salah dikit, Oh ya. Terus disobek. Nah, waktu itu yang ngirim waktu itu tuh nggak pakai faksimiles, pakai amplop. Pakai amplop, pakai Iya. pos jadi Pak D. Pos betul. Wow, itu, luar pos. biasa Pak D ya. Itu zaman dulu. Nah sekarang dengan ada kecanggihan di dunia digital, alhamdulillah kita sudah sudah di dalam gadget semua ya. Gadget. Mau buka apa ada semua di gadget. Yang jelas perkembangan zaman dunia digital ini memang sudah zamannya ini. Jadi Pak D Bambang ini salah satu saksi sejarah bahwa perkembangan media di Indonesia itu juga sangat panjang sekali ya, dari belum ada email atau belum ada wifi sampai hingga saat itu kita sudah membuat berita hanya dalam genggaman itu sebuah handphone. Tapi Pak D, mungkin waktu kita sangat terbatas. Saya ingin sekali banyak ngobrol sama Pak D. Nanti ke depan kita akan undang secara khusus Pak D Bambang untuk membahas informasi-informasi yang di Lahat, informasi-informasi yang sangat-sangat penting terutama. Namun sebelum kita akhiri pertemuan kita kali ini, aku minta dengan sangat Pak D pesan-pesan yang membawa bahagia dan bijak, mungkin boleh disampaikan Pak D. Ya, terima kasih Mas Robi. Saya hanya berpesan, mari kawan-kawan, khususnya kawan-kawan dari media, wartawan, kita tetap kompak, solid, dalam arti tetap kita diberi kesehatan. Amin. Dan satu lagi saran saya, semua organisasi itu baik. Cuman itu tadi pesan saya dalam arti mari kita sama-sama membangun Kabupaten Lahat ke depan ini. Siap. Itu Pak D ya. Wow, itu pesan yang sangat syarat dengan pembangunan Kabupaten Lahat, dan saya berharap juga mungkin saya bisa juga mengaplikasikan apa yang dipesankan oleh Pak D Bambang. Oke Pak D, sampai sini dulu pertemuan singkat kita, hanya hitungan menit. Namun ke depan kami akan mengundang Pak D secara khusus untuk membahas kegiatan-kegiatan program di Kabupaten Lahat, informasi yang ada di Lahat. Semoga Pak D juga bersedia ya nanti ya. Siap, insya Allah Mas Robi. Analisa Project, ini akhir pertemuan kita dengan Pak D Bambang. Semoga nanti kita bisa mengundang beliau juga ke studio ini dan kita akan membahas yang lebih seru lagi, yang lebih dalam lagi ya. Oke, sampai ketemu di syuting kita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.